Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya ingin menjelaskan jawaban dari tugas akuntansi lanjutan untuk minggu kedua. Dimulai dari nomor P2 strip 1, soalnya dapat dilihat sendiri, dan pertanyaan nomor 1 adalah mencari goodwill dari investasi dalam perusahaan Saatchi. Cost investment berjumlah 600.000 yang merupakan jumlah uang yang dibayarkan Kuma. Kemudian book value acquired yang terdiri atas saldo aset ditambah dengan pendapatan untuk 3/12 tahun dikurangi dividen yang kemudian ditotal dan dihasilkan book value pada 1 April sejumlah $1.020.000. Jumlah itu dikalikan dengan kepemilikan Kuma atas perusahaan Saatchi sebesar 40% dan dihasilkanlah angka $408.000 yang menjadi pengurang saldo cost investment untuk mendapatkan saldo goodwill yaitu sebesar $192.000. Poin kedua, kita diminta untuk mencari income tahun 2016. Pendapatan dapat dicari dengan mengalihkan income from continuing operation dengan 9/12 yang dihitung dari 1 April hingga 31 Desember dan kemudian dikalikan dengan kepemilikan sebesar 40% sehingga ketemu angka $75. Selanjutnya, poin ketiga, kita diminta untuk mencari saldo akun investasi dalam perusahaan Saatchi dapat dicari dengan menjumlahkan biaya investasi yang terjadi pada 1 April sejumlah $600.000 dengan pendapatan yang didapatkan dari mengalihkan net income sebesar $200.000 dengan 9/12 bulan, lalu dikalikan lagi dengan prosentase kepemilikan 40%, setelah itu dikurangi lagi dengan dividen untuk 3 kuarter, yaitu kuarter kedua, kuarter ketiga, dan kuarter keempat dengan jumlah $36.000, sehingga diketahuilah saldo investment 31 Desember yang sebesar $624.000. Poin ketiga, kita diminta untuk mencari ekuitas Kuma dalam net asset Saatchi. Langkah pertama, kita harus mengetahui total ekuitas pemegang saham Saatchi pada tanggal 31 Desember dengan menambahkan ekuitas pemegang saham Saatchi pada awal periode dengan net income dan menguranginya dengan total dividen yang dibagikan selama 1 tahun. Dan dihasilkanlah $1.080.000. Setelah itu dikalikan dengan kepemilikan 40% dan dihasilkanlah angka $432.000. Nomor kelima, mencari jumlah kerugian atas operasi yang tidak dilanjutkan, yaitu dengan cara mengalihkan dengan kepemilikan sehingga ketemulah $20.000. Berlanjut ke soal berikutnya, yaitu P2 strip 3. Ini teman-teman soalnya dapat dilihat sendiri, dan pertanyaan nomor 1 adalah kita diminta untuk membuat schedule untuk mengalokasikan biaya investasi terhadap nilai buku maupun nilai wajar dari interest acquired. Pertama-tama kita mencari selisih antara biaya investment dengan book value sehingga didapatilah saldo $100.000. Ini. Selanjutnya, kita mencari jumlah yang dibebankan untuk masing-masing akun. Persediaan dengan jumlah undervalued $8.000, kemudian peralatan dengan jumlah overvalued $16.000, kemudian vessel dengan jumlah overvalued $32.000, kemudian kita total dan dihasilkanlah angka $24.000. Lalu, setelah itu kita menemukan gain on bargain purchase yang berjumlah $124.000 dengan saldo negatif. Nomor selanjutnya, kita diminta untuk membuat journal entries untuk tahun 2014. Pada tanggal 1 Januari, kita mencatat pembelian 40% kepemilikan perusahaan Raj atas perusahaan Akash Limited. Pada sisi debit, ada investment in Akashi Limited bersaldo $924.000 dan di sisi kredit ada common stock, additional paid in capital, dan gain on bargain purchase yang masing-masing nilainya adalah $700.000, $100.000, dan $124.000.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember, perusahaan Akash membagikan dividen sebesar 160.000 dan melaporkan laba bersih sebesar 400.000. Sehingga untuk jurnalnya, di sisi debit ada kas bersaldo 64.000 yang didapatkan dari pengalian total dividen dengan persentase kepemilikan. Dan di sisi kredit ada investment in Akash Limited dengan nominal yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, Raj mencatat pendapatan dari 40% kepemilikannya dengan cara menambah laba bersih berupa ekuitas yang dimiliki Raj pada perusahaan Akash berjumlah $160.000. Kemudian dikurangi persediaan yang dijual sebesar 8.000 yang didapatkan dari mengalihkan undervalued persediaan dengan persentase kepemilikan 40%. Kemudian ditambah saldo peralatan sebesar 4.000 yang didapat dari pembagian overvalued peralatan dengan 4 tahun umur penggunaannya. Kemudian dikurangi dengan saldo vessel sebesar 4.000 yang didapatkan dari pembagian undervalued vessel dengan jatuh tempo 8 tahun. Sehingga didapati total pendapatan investasi dari Akash Limited sejumlah $152.000. Nomor terakhir, kita diminta untuk mencari ending balance dengan cara menjumlahkan initial cost, gain on bargain purchase, kemudian dikurangi dengan dividen yang diterima dan ditambah dengan total pendapatan investasi yang tadi kita sudah cari, sehingga didapatilah ending balance sejumlah $1.012.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton.